Legenda Maling Kundang adalah cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang yang berasal dari keluarga miskin. Ia tinggal bersama ibunya yang berjuang keras menghidupi mereka. Malin adalah anak yang cerdas dan ambisius, bercita-cita mengubah nasibnya. Suatu hari Malin memutuskan untuk merantau dan mencari keberuntungan di kota. Dengan berhati-hati ibunya melepaskan pergi, berharap Malin akan sukses dan kembali. Bertahun-tahun berlalu, Malin berhasil mencapai kesuksesannya dan menjadi kaya raya. Ia menikahi seorang wanita cantik dan hidup dalam kemewahan. Akhirnya, Malin memutuskan untuk kembali ke desanya dengan kapal besar dan mewah. Ketika tiba di desa, ia bertemu dengan ibunya yang sudah tua dan miskin. Namun karena malu dengan latar belakang yang sederhana, Malin tidak mengakui ibunya dan bahkan mengusirnya. Ibunya sangat sedih dan kecewa, lalu berdoa kepada Tuhan untuk menghukum Malin atas ketidakperbaktiannya. Tak lama setelah itu, badai besar melanda kapal Malin. Kapal tersebut hancur dan Malin bersama kapalnya terdapat di pantai. Malin kemudian berubah menjadi batu sebagai hukuman atas kelakuannya yang durhaka. Hingga kini, batu yang menyerupai Malin Kundang dapat ditemukan di pantai air mani. Legenda Roro Jonggrang berasal dari Jawa Tengah dan mengisahkan seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Seorang pangeran sakti bernama Bandung Bondowoso melamarnya, tetapi Roro Jonggrang tidak mau menikah dengannya. Untuk menolak secara halus, ia memberi syarat yang sangat sulit. Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi dalam satu malam. Bandung Bondowoso menyetujuinya, dan dengan bantuan makhluk halus, ia mulai membangun candi-candi tersebut. Menjelang fajar, ia hampir menyelesaikan 999 candi. Menyadari ini, Roro Jonggrang mencari cara untuk menggagalkannya. Ia meminta penduduk desa menumbuk padi dan membakar jerami, sehingga terdengar suara ayam berkokok dan langit terlihat seperti fajar. Mendengar suara ayam, makhluk halus berhenti bekerja. Mereka mengira pagi telah tiba. Akibatnya, satu candi tidak selesai. Marah karena ditipu, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu untuk melengkapi candi yang ke-1000. Kini, arca Roro Jonggrang dapat ditemukan di kompleks Candi Prambanan. Legenda Sang Kuryang berasal dari Jawa Barat dan menceritakan kisah cinta terlarang antara ibu dan anak. Dayang Sumbi, seorang wanita cantik tinggal di hutan dengan anjing peliharaannya Tumang, yang sebenarnya adalah dewa. Suatu hari, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Saat Sang Kuryang tumbuh dewasa, ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya. Ketika Tumang gagal dalam berburu, Sang Kuryang marah dan membunuhnya. Dayang Sumbi mengusir Sang Kuryang karena marah. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang kembali dan jatuh cinta pada Dayang Sumbi yang tetap awet muda. Tidak mengetahui bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya, ia ingin menikahinya. Dayang Sumbi menyadari siapa Sang Kuryang dan memberi syarat agar ia membuat danau dan perahu dalam semalam. Ketika Sang Kuryang hampir selesai, Dayang Sumbi menggagalkannya dengan membuat fajar tiba lebih cepat. Marah, Sang Kuryang menendang perahu yang hampir jadi sehingga terbalik dan menjadi gunung tangkuban perahu. Legenda Banyuwangi berasal dari Jawa Timur dan menceritakan kisah tragis tentang cinta dan kesetiaan. Dahulu kala, ada seorang raja bernama Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Blambangan. Ia memiliki istri cantik dan setia bernama Sri Tanjung. Namun, seorang patih kerajaan yang licik dan cemburu menuduh Sri Tanjung berselingkuh. Prabu Siliwangi yang termakan hasutan menjadi marah dan memutuskan untuk menghukum mati istrinya. Sri Tanjung bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah dan memohon agar kebenaran terungkap setelah kematiannya. Dengan hati yang berat, Prabu Siliwangi akhirnya membunuh Sri Tanjung dan membuang tubuhnya ke sungai. Keajaiban pun terjadi. Air sungai yang tadinya keruh berubah menjadi jernih dan mengeluarkan aroma harum. Prabu Siliwangi menyadari bahwa tuduhan terhadap Sri Tanjung adalah fitnah. Ia sangat menyesal telah membunuh istrinya yang setia. Nama Banyuwangi yang berarti air wangi berasal dari kejadian ini. Legenda ini mengajarkan tentang kesetiaan, kejujuran, dan akibat dari fitnah. Legenda Danau Toba berasal dari Sumatera Utara dan menceritakan kisah seorang pemuda bernama Toba yang hidup sebagai petani sederhana. Suatu hari, Toba menangkap ikan besar di sungai. Setelah dibawa pulang, ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik yang kemudian menjadi istrinya. Sang wanita memberikan syarat agar Toba tidak pernah mengungkapkan asal-usulnya sebagai ikan. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal dan sering membuat masalah. Suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya di ladang. Tetapi dia memakan makanan tersebut dalam perjalanan. Toba yang kelaparan, marah besar, dan dalam kemarahannya ia mengungkapkan rahasia asal-usul istrinya sebagai ikan.
Dengar itu, istri Toba sangat sedih dan kecewa karena Toba telah melanggar janjinya. Dia memutuskan untuk kembali ke wujud ikan. Sebelum pergi, dia meminta anaknya naik ke puncak bukit. Setelah itu, hujan deras dan air membanjiri desa, membentuk danau besar yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Di tengah disebut Pulau Samosir sesuai dengan nama anak mereka. Legenda Keong Mas berasal dari Jawa Timur dan mengisahkan tentang dua putri kerajaan, Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Chandra Kirana adalah putri raja yang baik hati dan cantik, sedangkan Dewi Galuh penuh iri terhadap saudaranya. Suatu hari, seorang penyihir jahat yang bekerja sama dengan Dewi Galuh mengutuk Chandra Kirana menjadi seekor keong emas dan membuangnya ke sungai. Keong emas itu terbawa arus hingga tiba di sebuah desa. Seorang nenek yang baik hati menemukannya dan membawanya pulang. Keong emas itu berubah kembali menjadi Chandra Kirana setiap malam dan membantu sang nenek dengan melakukan pekerjaan rumah secara ajaib. Nenek yang baik hati sangat terkejut melihat keajaiban ini. Suatu hari, Pangeran Raden Inokertapati yang merupakan tunangan Chandra Kirana mendengar tentang keajaiban keong emas dan ia datang ke desa tersebut. Dengan bantuan sang nenek, ia menemukan Chandra Kirana dan mematahkan kutukan tersebut. Chandra Kirana dan Pangeran Inokertapati akhirnya bersatu kembali dan hidup bahagia. Dewi Galuh dihukum atas perbuatannya. Legenda Putri Hijau berasal dari Sumatera Utara dan menceritakan tentang seorang putri cantik bernama Putri Hijau. Dia adalah putri Raja Aceh yang terkenal dengan kecantikan dan kebijaksanaannya. Kecantikannya menarik perhatian Sultan Delhi yang ingin menikahinya. Namun, Putri Hijau menolak lamaran Sultan Delhi. Marah dengan penolakan itu, Sultan Delhi menyerang kerajaan Putri Hijau. Dalam pertempuran sengit, saudara laki-laki Putri Hijau, Mambang Yasid dan Mambang Hayali, berusaha melindunginya. Mambang Yasid berubah menjadi seekor naga raksasa dan Mambang Hayali berubah menjadi meriam untuk melawan pasukan Sultan Delhi. Meski perlawanan mereka kuat, Sultan Delhi berhasil menculik Putri Hijau. Dalam perjalanan kembali ke kerajaannya, naga raksasa yang adalah Mambang Yasid menyerang armada Sultan Delhi. Merasa putus asa, Sultan Delhi memutuskan untuk menenggelamkan Putri Hijau ke laut. Putri Hijau menghilang di laut dan legenda mengatakan bahwa dia berubah menjadi seekor ikan emas raksasa yang melindungi perairan Sumatera. Legenda Timun Mas berasal dari Jawa Tengah dan menceritakan kisah seorang wanita tua yang sangat ingin memiliki anak. Suatu hari ia bertemu dengan raksasa yang memberinya biji mentimun dengan janji bahwa jika biji itu ditanam, ia akan mendapatkan seorang anak. Namun, raksasa tersebut meminta agar anak itu diserahkan kepadanya saat ia berusia 17 tahun. Wanita tua itu menanam biji mentimun dan tumbuhlah mentimun besar. Saat mentimun itu dipetik dan dibuka, seorang bayi perempuan cantik keluar dan diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang baik dan cantik. Ketika Timun Mas berusia 17 tahun, raksasa datang untuk menagih janjinya. Namun wanita tua itu tidak ingin menyerahkan Timun Mas. Dengan bantuan Timun Mas, mereka mendapatkan kantung ajaib berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi dari seorang pertapa. Timun Mas menggunakan benda-benda tersebut untuk melawan raksasa. Biji mentimun menjadi hutan mentimun, jarum menjadi bambu runcing, garam menjadi laut, dan terasi menjadi lumpur mendidih yang menenggelamkan raksasa. Akhirnya Timun Mas dan ibu angkatnya hidup menjadi bahagia selamanya.